memiliki. Ya, mereka menyadari betul bahwa apa yang ia lakukan itu adalah memang sebetulnya sudah melanggar dan itu memang merusak milik orang lain. Jadi mereka tidak neko-neko. Jadi artinya mereka pun tidak menuntut kamu boleh selingkuh dengan saya tapi dengan catatan cerai suami kamu atau cerai istri kamu. Tidak seperti itu. Tapi mereka memang jalan apa adanya karena saling memahami. Mengaku perselingkuhan ini kurang dari 1 tahun. Ya, mungkin karena sebetulnya perselingkuhan ini tidak ada yang enak. Jadi perselingkuhan ini akan selalu dihinggapi rasa bersalah, rasa takut, dan juga rasa berdosa kepada orang-orang yang kita cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kubis. Kali ini Kang Kubis kembali bersama sahabat semua, tentunya di channel Kang Kubis, channel yang selalu membahas seputar kehidupan rumah tangga, percintaan hingga masalah perselingkuhan. Nah, pada kesempatan kali ini Kang Kubis ingin berbicara mengenai benarkah 87% wanita selingkuh ingin menjadi pasangan resmi. Nah, ini unik sekali untuk kita gali sama-sama. Apakah memang faktanya demikian? Ya. Namun sebelum lanjut ke topik, gak ada salahnya silahkan Anda subscribe, like, dan komen di channel Kang Kubis agar sahabat semua tidak ketinggalan info dan juga kabar terbaru tentunya di channel Kang Kubis. Yang pertama berdasarkan penelitian yaitu dengan 3.870 responden. Memang 87% wanita ketika melakukan perselingkuhan itu memang ingin benar-benar menjadi pasangan resminya, alias ingin meninggalkan pasangan sah yang pertama. Artinya ketika dia seorang istri berarti betul-betul ingin meninggalkan suaminya. Lalu apakah memang betul seperti itu? Lalu kemudian yang kedua, namun setelah berbagai pertimbangan ternyata 87% wanita yang tadinya menyatakan ingin betul-betul menjadi pasangan yang resmi bagi selingkuhannya ternyata berpikir ulang, ya. Artinya berpikir ulang di sini dia kembali mempertimbangkan segala hal atau keputusan yang sudah diputuskannya atau sudah dijadikan satu kesepakatan bahwa yang 87% ini memang ingin betul-betul bersatu menjadi pasangan resmi dengan selingkuhannya. Ini yang kedua, fakta kedua, ya. Yang ketiga tentunya mereka memiliki alasan yang beragam. Ya, setelah berjalan beberapa lama ternyata dia merasakan bahwa pasangan yang ada di rumah jauh lebih baik dibandingkan dengan selingkuhannya. Ini hal-hal yang memang menjadi salah satu alasan, ya, atau barangkali memang dia merasa bahwa ekonomi suaminya jauh lebih mapan daripada ekonomi selingkuhannya. Kan banyak loh, ya, karena ingin sesuatu hal terpaksa ada salah satu pihak, entah itu si wanita entah itu pria, yang kadang-kadang rela membiayai selingkuhannya. Ini di sini, ya. Yang keempat ternyata mendasar ke beberapa penelitian atau survei 68% wanita atau pria selingkuh hanya sebagai hiburan belaka, ya. Jadi di sini ini adalah hasil dari penelitian. Jadi jangan pernah berharap ketika kita berselingkuh atau siapapun berselingkuh itu bisa betul-betul menjadi pasangannya, walaupun mungkin ada, ya, tapi persentasenya memang kecil, ya. Ini. Lalu kemudian yang kelima, 58% wanita selingkuh awalnya sempat berpikir bahwa ingin betul-betul meninggalkan suaminya. Namun pada akhirnya mereka tidak melakukan itu karena mungkin pertimbangan yang dilakukan itu seperti di atas tadi, ya. Karena ini tentunya merupakan keputusan yang luar biasa, ya. Jadi di sini kita bisa memahami betul bahwa tidak ada selingkuh yang tanpa pertimbangan, ya. Namun pada waktunya itu memang pada saat itu memang ketika seseorang berselingkuh tentunya dalam situasi yang labil. Namun kelabilan itu kan tetap berangsur-angsur sembuh atau hilang. Nah, ketika memang mereka sudah merasa
bisa berpikir secara normal, bisa berpikir secara jauh, mereka akan mengambil keputusan yang terbaik untuk dirinya. Jadi makanya 58% yang awalnya berpikir untuk berpisah akhirnya menggagalkan keputusan tersebut atau tidak jadi melakukan keputusan itu. Ini. Lalu fakta berikutnya yang keenam, mampu berapa lamakah pasangan itu berselingkuh? Ini 48% orang yang biasa melakukan hal seperti itu memang mampu bertahan lama. Lalu kemudian alasannya apa sih? Kok mereka ternyata mampu bertahan lama? Karena kedua belah pihak ini sebetulnya dari awal sampai akhir dia saling jujur. Bahwa mereka saling memahami bahwa masing-masing sudah memiliki pasangan dan keduanya tidak ingin memilikinya. Artinya di situ hanya sekedar hiburan belaka. Ini 48% ya. Lalu hubungan yang paling lama, yang ketujuh ya, hubungan yang paling lama dalam perselingkuhan ini mendasar kepada penelitian yaitu sebanyak 22% mengaku mampu bertahan sampai dengan 3 tahun. Nah, mungkin dengan ia mampu bertahan sampai 3 tahun tentunya memang mereka sudah betul-betul bisa menyikapi setiap kejadian-kejadian yang terjadi dengan selingkuhannya. Artinya mereka berdua memang tidak saling menuntut, tidak saling ingin memiliki. Ya, mereka menyadari betul bahwa apa yang ia lakukan itu adalah memang sebetulnya sudah melanggar dan itu memang merusak milik orang lain. Jadi mereka tidak neko-neko. Jadi artinya mereka pun tidak menuntut kamu boleh selingkuh dengan saya tapi dengan catatan cerai suami kamu atau cerai istri kamu. Tidak seperti itu. Tapi mereka memang jalan apa adanya karena saling memahami. Lalu kemudian yang 22% yang terakhir mengaku perselingkuhan ini kurang dari 1 tahun. Ya, mungkin karena sebetulnya perselingkuhan ini tidak ada yang enak. Jadi perselingkuhan ini akan selalu dihinggapi rasa bersalah, rasa takut dan juga rasa berdosa kepada orang-orang yang kita cintai. Nah, ini hanyalah sekedar pemahaman buat sahabat semua bahwa ini juga merupakan satu bukti bahwa sesungguhnya perselingkuhan itu memang tidak enak. Nah, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat buat sahabat semua. Dan akhir kata, salam harmonis bersama Kang Gebis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.